Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi tentang subgroup yang merupakan kelanjutan materi tentang grup. Konsep himpunan merupakan pengetahuan prasyarat untuk mengkaji suatu grup. Jadi misalkan di sini ada himpunan A yang mempunyai himpunan bagian atau subset yaitu B. Di sini kita tuliskan dengan notasi seperti ini, himpunan A subset dari himpunan B. Hal tersebut juga berlaku pada suatu grup. Jadi melalui analogi pada konsep himpunan, jika suatu grup yang semua anggotanya termuat di dalam grup lain di bawah operasi biner yang sama, maka grup tersebut disebut sebagai subgrup. Di antara subset-subset tidak kosong dari grup G, terdapat beberapa subset yang memiliki sifat grup G terhadap operasi yang sama. Subset yang demikian disebut sebagai subgrup. Kita lihat definisinya. Di sini misalkan ada himpunan G yang merupakan suatu grup dengan operasi biner star. Jika himpunan H merupakan subset dari himpunan G, serta himpunan H tersebut bukan merupakan himpunan kosong, maka himpunan H disebut sebagai subgrup dari grup G jika himpunan H adalah grup di bawah operasi biner star. Notasi H subgrup dari himpunan G di sini kita notasikan sebagai H subgrup dari himpunan G ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kita lihat definisi selanjutnya. Jika subgrup H sama dengan G, maka subgrup H disebut merupakan improper subgroup atau disebut juga sebagai grup bagian tidak sejati. Subgrup yang lain selain subgrup H sama dengan G tersebut disebut sebagai proper subgroups atau grup bagian sejati. Selanjutnya, subgrup H yang sama dengan himpunan yang anggotanya adalah elemen identitas adalah trivial subgroup. Sedangkan subgroup yang lain disebut sebagai non-trivial subgroups. Selanjutnya akan kita bahas teorema berikut. Diketahui G adalah grup terhadap operasi biner star. H adalah subset tak kosong dari G. H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika yang pertama H tertutup di bawah operasi dari G. Yang kedua, elemen identitas E termuat dalam himpunan H. Dan yang ketiga, jika X merupakan anggota dari H, maka inverse dari X juga merupakan anggota dari himpunan H. Kita lihat bukti dari teorema tersebut. Kita bahas yang pertama, pembuktian dari kiri ke kanan. Jadi di sini ada kata jika dan hanya jika, maka kita akan buktikan dari kiri ke kanan. Yang diketahui adalah G adalah grup terhadap operasi biner star, H adalah subset tak kosong dari G, dan H disebut subgrup dari G. Yang akan kita buktikan adalah ketiga hal ini ya. Jadi di sini karena diketahui bahwa H adalah subgrup dari G, maka jelas bahwa yang akan kita buktikan yaitu kondisi 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi. Di sini saya tuliskan secara singkat, jadi silahkan nanti kalian tulis secara terperinci bagaimana pembuktian dari kiri ke kanan. Yang jelas di sini kondisi 1, 2, dan 3 ini sudah terpenuhi karena H ini adalah subgrup dari G. Selanjutnya akan kita bahas pembuktian dari kanan ke kiri. Di sini diketahui bahwa G adalah grup terhadap operasi biner star, H adalah subset tak kosong dari G, dan ketiga kondisi ini diketahui yaitu H tertutup di bawah operasi dari G, elemen identitas termuat dalam H, dan setiap elemen dalam H itu mempunyai inverse. Yang akan dibuktikan adalah H subgrup dari G. Jadi di sini saya tuliskan diketahui G adalah grup terhadap operasi biner star, hanya adalah subset tak kosong dari G, serta diketahui pula kondisi 1, 2, dan 3. Yang akan dibuktikan H merupakan subgrup dari G. Kondisi 1, 2, dan 3 ini adalah 3 syarat agar suatu himpunan merupakan suatu grup. Jadi kita ingat,
Suatu himpunan disebut sebagai grup jika memenuhi 4 buah aksioma. Nah, di sini sudah terpenuhi 3 aksioma, jadi kurang satu syarat lain yang belum terpenuhi. Syarat lain yang harus dipenuhi tersebut adalah star memenuhi hukum asosiatif. Nah, telah kita ketahui bahwa G tersebut adalah grup terhadap operasi biner star. Maka jelas bahwa operasi biner star tersebut adalah operasi yang bersifat asosiatif pada setiap subset tak kosong dari G. Dengan kata lain, jika X, Y, dan Z adalah anggota dari G, maka pasti berlaku X star Y star Z akan sama dengan X star Y star Z. Dan tentu saja hal tersebut berlaku juga untuk semua anggota dalam H karena H merupakan subset tak kosong dari G. Di sini karena 3 kondisi telah terpenuhi dan di sini telah ditambahkan satu syarat tambahan yaitu operasi biner star tersebut bersifat asosiatif, maka jelas terbukti bahwa di sini H adalah subgrup dari G. Karena di sini pembuktian dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri sudah terbukti, maka jelas di sini teorema tersebut telah berhasil dibuktikan. Kita lihat contohnya. Jadi di sini ada grup yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan yang berlaku di dalamnya adalah subgrup dari himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan yang berlaku di dalamnya. Jika kita perhatikan di sini, Z merupakan subset dari R ya. Z tidak kosong dan di sini operasi biner yang berlaku di dalamnya sama seperti operasi biner yang berlaku di dalam R ini ya. Yang kedua di sini ada grup yaitu himpunan bilangan rasional dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya adalah subgrup dari himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan yang berlaku di dalamnya. Jika kita perhatikan, Q ini juga merupakan subset dari R dan operasi biner yang berlaku di dalamnya adalah sama ya, yaitu penjumlahan. Yang ketiga di sini, contohnya adalah ada grup Z dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya yaitu penjumlahan, merupakan subgrup dari grup Q dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya adalah penjumlahan. Selanjutnya akan kita bahas teorema sebagai berikut. Diketahui G adalah grup, H adalah subset tak kosong dari G, dan H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y anggota himpunan H, maka akan berlaku X dikali Y inverse juga merupakan anggota dari himpunan H. Kita lihat buktinya. Di sini ada kata jika dan hanya jika. Seperti biasa berarti pembuktiannya dua arah, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kita mulai dari pembuktian dari kiri ke kanan. Di sini karena yang akan kita buktikan adalah dari kiri ke kanan, maka yang akan kita buktikan adalah setelah kata jika dan hanya jika, yaitu untuk setiap X dan Y anggota himpunan H, maka berlaku X kali Y inverse anggota H. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui, yaitu di sini G adalah grup, lalu H adalah subset tak kosong dari G, dan H di sini subgrup dari G. Yang akan kita buktikan adalah kalimat setelah jika dan hanya jika ya. Kita ambil dulu sebarang elemen di H, yaitu X dan Y. Karena H diketahui subgrup dari G, maka H tersebut merupakan grup terhadap operasi yang sama dengan G. Karena H adalah grup, maka otomatis setiap elemen di H tersebut pasti mempunyai inverse ya. Jadi ketika kita ambil sebarang elemen yaitu Y di H, karena H ini adalah grup, maka pasti inverse-nya juga termuat di H. Jadi di sini kita tuliskan Y inverse juga termuat di H. Selanjutnya karena H ini adalah grup, maka H ini bersifat tertutup terhadap operasi yang sama dengan G. Jadi jelas di sini karena X tadi anggota dari H, Y inverse juga anggota dari H, maka di sini jika kita operasikan X dikali Y inverse juga merupakan anggota dari H untuk setiap X dan Y anggota H. Jadi terbukti di sini bahwa untuk setiap X dan Y anggota H, maka akan berlaku X dikali Y inverse juga merupakan anggota dari H.
Setelah kita buktikan dari kiri ke kanan, maka selanjutnya akan kita buktikan dari kanan ke kiri. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu di sini diketahui G adalah grup, H adalah subset tak kosong dari G, dan untuk setiap X dan Y anggota H berlaku X kali Y inverse juga merupakan anggota dari H. Yang akan kita buktikan adalah kalimat sebelum jika dan hanya jika ya. Di sini akan dibuktikan bahwa H merupakan subgrup dari G. Untuk pembuktian dari kanan ke kiri ini akan digunakan sebagai tugas pada nomor pertama. Jadi, untuk membuktikan bahwa H merupakan subgrup dari G, silakan kalian bisa gunakan teorema yang telah kita bahas sebelumnya. Kita lihat sebuah contoh, yaitu di sini diberikan himpunan matriks yang berukuran 2 kali 2, di mana anggotanya adalah himpunan bilangan real. Di sini definisinya adalah himpunan yang anggotanya adalah matriks berukuran 2 kali 2 yang elemennya adalah A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D tersebut adalah anggota himpunan bilangan real, adalah grup terhadap operasi penjumlahan matriks. Pertanyaannya adalah kalian harus membuktikan bahwa matriks segitiga atas yang kita simbolkan dengan T yang berukuran 2 kali 2 yang anggotanya adalah himpunan bilangan real, di mana definisinya adalah himpunan yang anggotanya adalah matriks yang anggotanya adalah A, B, 0, C, di mana A, B, dan C adalah anggota himpunan bilangan real, merupakan subgrup dari himpunan matriks yang berukuran 2 kali 2 yang anggotanya adalah himpunan bilangan real tersebut. Di sini operasi biner yang didefinisikan di dalamnya yaitu penjumlahan. Sehingga untuk bukti silakan di sini yang pertama kita harus buktikan dulu bahwa yang akan kita buktikan sebagai subgrup harus kita buktikan bahwa himpunan tersebut bukan merupakan himpunan kosong. Jadi silahkan tunjukkan saja minimal satu anggota dari himpunan tersebut sehingga membuktikan bahwa himpunan tersebut bukan merupakan himpunan kosong. Karena yang akan kita buktikan adalah matriks segitiga atas yang berukuran 2 kali 2 di mana anggotanya adalah himpunan bilangan real. Maka di sini saya tunjukkan bahwa ada satu anggota nih dari matriks segitiga atas tersebut, yaitu di sini matriks yang anggotanya adalah 1101 ya. Di sini yang merupakan anggota dari matriks segitiga atas yang berukuran 2 kali 2 di mana anggotanya adalah himpunan bilangan real. Sehingga jelas jika kita bisa menunjukkan bahwa terdapat satu anggota dari himpunan tersebut, maka himpunan tersebut bukan merupakan himpunan kosong. Kalian di sini bisa tunjukkan elemen yang lain dari himpunan T2 kali 2R ini bisa selain matriks ini ya. Untuk yang kedua, di sini saya ambil sebarang matriks segitiga atas yang merupakan anggota dari T2 kali 2R, yaitu di sini A, B, 0C, dan matriks B yang anggotanya adalah DE, 0F, yang merupakan anggota dari himpunan T2 kali 2R, dengan A, B, C, D, E, dan F adalah anggota himpunan bilangan real. Maka di sini akan kita tunjukkan bahwa A, jika kita operasikan dengan inverse dari B, maka juga merupakan anggota dari himpunan T2 kali 2R tersebut. Kita lihat di sini, karena operasi yang berlaku di dalamnya adalah penjumlahan, maka di sini kita gunakan operasi penjumlahan. Maka di sini kita tuliskan himpunan A ditambah dengan inverse dari himpunan B itu akan sama dengan himpunan A dikurangi B. Kenapa? Karena di sini inverse dari himpunan B ini operasinya adalah penjumlahan, maka kita bisa tuliskan ini pengurangan ya. Di sini A dikurangi B, tinggal kita kurangkan saja. AB 0C dikurangi DE 0F. Maka di sini elemen yang bersesuaian silakan dikurangkan saja. A dikurangi D, lalu B dikurangi E, 0 dikurangi 0, dan C dikurangi F. Maka hasilnya adalah A dikurangi D, B dikurangi E, 0, C dikurangi F. Kita lihat di sini, karena T2 kali 2 R ini elemennya harus merupakan himpunan bilangan real, maka di sini berdasarkan operasi tertutup pada operasi pengurangan, maka jika kita kurangkan A dikurangi D juga merupakan anggota dari himpunan bilangan real ya. Ini juga anggota himpunan bilangan real. Untuk B,
anggota himpunan bilangan real, E juga anggota bilangan real, otomatis di sini hasil pengurangannya juga merupakan anggota himpunan bilangan real. 0 pasti di sini anggota himpunan bilangan real, dan di sini C dikurangi F juga merupakan anggota himpunan bilangan real. Jadi di sini karena A yang kita operasikan dengan inverse dari B, hasilnya juga merupakan anggota dari T 2 kali 2R, maka terbukti bahwa matriks tersebut adalah matriks segitiga atas. Jadi di sini kita lihat bahwa T 2 kali 2R tersebut merupakan subgrup dari matriks yang berukuran 2 kali 2 yang anggotanya adalah himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan yang berlaku di dalamnya. Di akhir perkuliahan, di sini terdapat 2 soal yang digunakan sebagai tugas. Seperti biasa, silakan dikerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Inilah akhir dari perkuliahan struktur aljabar pertemuan ke-8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.